Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu mawsufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Mausufun utawi Allah iku kang persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben kasampurnan. Munazzahun tur iku kang den bersihake, kang den suciake an kulli naqsin sanging saben-saben cacat. Laisa ora ana iku kamitslihi ngumpamane Allah apa syai'un suci-suci. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u zat kang maha midanget, al-basiru zat kang maha mirsani. Bahwa bengkau dari Allah iku al-qadimu zat kang maha rumiyin. Wa ma utawi barang siwahu kang sakliyane Allah iku makhlukun den ciptaake. Wa kalamuhu utawi dawe Allah iku qadimun kang qadim. Kasairi sifati hale kaya sekabehane sifati Allah. Li annahu karana sak temne Allah subhanahu maha suci Allah iku mubayyinun zat kang bedani li jami'il makhluqati marang sekabehane pira-pira makhluk bizzati ing dalam zat wasifati lan sifat wal af'ali lan penggawean. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhure Allah amma saking perkara yaqulu kang ngucapake ing ma sapa az-zalimuna pira-pira wong kang padha zalim uluwan kelawan luhur kabiran kang agung. Jadi konsep ketuhanan dalam agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah itu luar biasa. Jadi menempatkan Gusti Allah dengan sifat yang sempurna. Tidak ada satupun hal yang mungkin bisa diteliti akan menunjukkan kekurangan pada diri Allah. Semua sifatnya itu maha sempurna. Dan tidak ada satupun yang menjadikan Allah ini ada kekurangannya. Dan ini mungkin bisa dibandingkan dan diujikan dengan beberapa penganut Tuhan yang selain Islam. Nah, maksudnya kalau di agama lain mempunyai konsep ketuhanan, itu masih menyisakan beberapa pertanyaan yang merupakan kelemahan dari konsep ketuhanan mereka. Konsep ketuhanan mereka. Kalau dalam Islam itu tidak seperti itu. Kalau dalam Islam itu semuanya. Kalau pada Gusti Allah atau Tuhan itu sangat sempurna. Di antaranya bagaimana keterangan tentang bahwasanya Gusti Allah itu tidak menempat, tidak bertempat, tidak mempunyai anggota tubuh seperti tangan, wajah, kaki, dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan kesempurnaan Gusti Allah. Karena apabila Gusti Allah mempunyai hal-hal yang disebutkan itu, misalkan mempunyai tangan, mungkin ada bertempat, itu sebenarnya kalau diteliti menunjukkan kelemahan pada Gusti Allah. Contohnya begini, kalau kemarin saya menerangkan tentang masalah Gusti Allah mempunyai tangan, di antara juga termasuk adalah ketika diandaikan Gusti Allah ini menempat pada satu tempat, meskipun tempatnya itu adalah tempat yang tinggi sekali, atau katakanlah yang sering dipahami orang bahwasanya Gusti Allah ini menempat pada arasy. Gusti Allah menempat pada arasy. Dan memang dalil yang ada dalam Al-Quran ini adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan ada yang mengartikan bahwasanya Gusti Allah itu menempat pada arasy. Ini bagaimanapun itu namanya juga menempat. Nah ini kalau menurut konsep ahli sunnah wal jamaah, Gusti Allah itu tidak menempat. Meskipun ayatnya seperti itu, tapi harus diartikan dengan artian yang tidak menunjukkan kelemahan
pada Gusti Allah atau menunjukkan kesempurnaan Gusti Allah, kemuliaan Gusti Allah untuk harus menempat pada suatu tempat. Karena apabila Gusti Allah ini menempat, maka itu nanti akan dipertanyakan lagi, tempatnya Gusti Allah di mana? Kalau misalkan di aras atau di atas. Kalau di atas, bagaimana yang bagian bawah? Kan tidak kebagian Gusti Allah, karena Gusti Allah selalu di atas. Akan seperti itu. Kemudian begini, aras itu bagaimanapun juga makhluk, ya. Aras juga makhluk. Atas pun juga satu arah yang itu juga diciptakan. Pertanyaannya, kalau itu memang diciptakan, berarti ada waktunya aras itu belum diciptakan. Ketika pada belum waktu diciptakan itu Gusti Allah menempati di mana? Berarti Gusti Allah tidak punya tempat karena aras belum diciptakan. Dan yang lain mungkin juga belum diciptakan, bumi belum diciptakan. Ataupun apapun, dimanapun, entah itu aras, ataupun mungkin di surga, ataupun dimanapun, ataupun mungkin di langit, semuanya itu adalah pernah diciptakan. Maksudnya pernah dimulainya, ada waktunya. Padahal Gusti Allah itu, kita memang menetapkan Gusti Allah itu Maha Qadim, tidak ada batasan waktu mulainya. Sehingga berarti ada satu masa di mana Gusti Allah itu tidak mempunyai tempat. Itu kan kasihan. Itu terus baru mempunyai tempat, akhirnya terus Gusti Allah yang sudah malah semakin nyaman karena sudah mempunyai bisa kadang-kadang mungkin bisa diandikan, berarti Gusti Allah seperti manusia. Belum punya rumah, Gusti Allah bingung mau menginap di mana. Baru nyaman setelah membangun rumah, setelah mempunyai rumah. Ya itu kan seperti itu. Berarti kan Gusti Allah sama dengan manusia atau sama dengan makhluk. Itu kan lemah. Kalau konsepnya seperti itu. Kalau diandaikan Gusti Allah menempat, maksudnya itu pun di aras, itu akan menunjukkan kelemahan Gusti Allah. Berarti Gusti Allah membutuhkan tempat. Karena sesuatu yang bertempat ini mesti ketergantungan atau membutuhkan selalu pada tempat tersebut. Contohnya manusia. Manusia itu selalu membutuhkan tempat. Berarti menunjukkan manusia itu memang butuh tempat. Dan memang tidak ada manusia yang tidak mempunyai tempat. Dimanapun. Entah itu di kolong jembatan atau di bawah meja ataupun bersembunyi di mana, ya memang itu tempatnya. Nah, ini kan seperti itu. Tapi Gusti Allah Maha Suci dari semua itu, sehingga menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, Gusti Allah itu tidak menempat. Sedangkan ada ayat Ar-Rahmanu al-Arsy istawa, menurut para ulama diartikan dengan dua versi. Menurut ulama salaf mengartikan dengan makna yang tafwid, yaitu menyerahkan, artinya ai istiwa'un yaliku 'ala Allah. Jadi ya mungkin Gusti Allah itu istiwa, cuma istiwanya itu hanya Gusti Allah yang tahu kebenaran maknanya. Tidak bisa kita bayangkan Gusti Allah itu menempat seperti orang duduk di kursi, tidak bisa seperti itu. Itu menurut ulama salaf, karena tetap tidak berani. Jadi kalau menurut ulama salaf itu, karena lugatnya itu memang istawa, maka tidak berani menghilangkan istawa. Tapi juga di sisi lain, menurut mereka, Gusti Allah juga harus disucikan dari menempat, sebagaimana makna asli dari istawa. Sehingga menurut ulama salaf itu dalam memaknai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ai istiwa'un yaliku 'ala Allah. Dia tetap istiwa, tapi istiwa yang memang sesuai atau sepatutnya bagi Gusti Allah. Menurut ulama salaf. Sedangkan menurut ulama khalaf itu prinsipnya adalah mentakwil, ya, mentakwil, tidak mentafwid. Kalau tafwid itu adalah ulama salaf, kalau menurut ulama khalaf prinsipnya adalah mentakwil. Sehingga ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa maksudnya istiwa adalah ai istaula, menguasai. Jadi artinya itu menguasai. Jadi Gusti Allah itu menguasai arsy, bukan menempat pada arsy. Tapi prinsip keduanya menjaga supaya Gusti Allah ini disucikan dari menempat pada suatu tempat. Itulah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian pula dengan yadullahi fawqa aydihim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
itu antara ulama salaf dan khalaf itu pada prinsipnya masing-masing, tapi tetap dalam rangka menjaga kesucian Allah, jangan sampai diartikan dengan arti yang tidak layak baginya, sehingga itu sebenarnya menunjukkan kelemahan pada diri Allah. Makanya prinsip Gusti Allah laisa kamitslihi syai'un ini tetap harus dijaga, harus dikawal terus. Sehingga dari prinsip ini untuk dihadapkan pada satu dalil atau ayat atau hadis apapun itu harus diartikan yang sesuai, ya. Itu demikian, itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Gusti Allah Maha Qadim dan lain sebagainya. Gusti Allah Qadim, kemudian makhluk itu berarti tidak qadim. Kalau Gusti Allah Qadim berarti makhluknya adalah hadis. Kemudian disebutkan dalam keterangan tadi bahwasanya wa kalamuhu qadimun dasairu sifatihi, kalamnya Gusti Allah ini sifatnya adalah qadim. Bagaimana pengertiannya? Bahwasanya qadim itu adalah la awwalalah, jadi tidak ada permulaan. Ai labtida'a li wujudihi, ya, jadi tidak ada permulaan pada wujudnya kalau itu memang diartikan zatnya Allah. Tapi kalau sifatnya berarti memang labtida'a li sifatihi, ya, tidak ada permulaan bagi sifatnya Gusti Allah. Mengapa kok tidak ada permulaan? Karena Gusti Allah ini zat yang kita tetapkan sebagai zat yang qadim, maka sifatnya pun juga harus qadim. Karena kalau sifatnya ini tidak qadim, berarti Gusti Allah mempunyai sifat yang cacat. Maka Gusti Allah menjadi cacat gara-gara ada sifat yang cacat. Sehingga seluruh sifatnya yang qadim, termasuk diantaranya adalah kalam. Dan kalam ini memang ya agak rumit. Karena kalam itu satu sisi ada kalam nafsi dari Gusti Allah, ada kalam yang kemudian kita namakan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Qur'anul Karim ini juga ada kaitannya. Oleh karena itu memang rumit masalah kalam. Kalau yang lain kan jelas. Kalau Gusti Allah As-Sami, ya memang Gusti Allah memang samanya Gusti Allah ya memang itu sendiri, tidak terkait dengan yang hal-hal yang duniawi. Gusti Allah Maha Qudrat, ya memang qudrat secara zatiahnya Allah. Tapi kalau al-kalamullah ini terkait dengan Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah hal yang bisa kita rasakan atau bisa kita amalkan di dunia. Jadi begini, kalamullah kalau itu mengacu pada sifatnya Allah, itu memang qadim, jelas. Karena memang prinsipnya Gusti Allah ini harus qadim, sifatnya juga harus qadim. Jadi kalam itu memang semenjak dahulu, tidak ada mulainya. Tidak seperti kita ngomong karena tadi tidak ngomong. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau manusia atau makhluk itu ketika berkalam atau mengucapkan, ini ada waktu mulainya dan ada waktu selesainya. Tapi kalau Gusti Allah karena kalamnya qadim, berarti tidak ada waktu mulainya. Tidak ada waktu mulainya. Jadi semenjak dahulu yang sudah tidak terbatas, itu qadim. Sehingga cerita tentang Nabi Musa pernah diberi kalamnya Gusti Allah, ya, pernah merasakan kalamnya Gusti Allah secara langsung, secara live, itu harus kita artikan bahwasanya Nabi Musa pada waktu itu hanya dibukakan hijabnya sehingga bisa merasakan kalamnya Gusti Allah secara langsung. Ya. Jangan sampai dibayangkan pada waktu itu Nabi Musa kemudian bisa berdialog, Gusti Allah baru mengatakan pada Nabi Musa. Nah, itu seperti orang orang jagungan, orang saling orang bicara sama temannya. Itu dari sini mulai terus sana menjawab, sana mulai sini menjawab. Itu manusia, tapi Gusti Allah tidak seperti itu. Sehingga yang dimaksud itu adalah Nabi Musa dibukakan hijabnya sehingga bisa merasakan kalamnya Gusti Allah secara langsung. Tidak berarti bahwasanya pada waktu itu Gusti Allah memulai kalamnya untuk Nabi Musa. Nah, itu pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Kembali masalah kalam. Ya, kalau kalam itu qadim. Kalamnya Gusti Allah selain qadim itu juga sifatnya kalamnya Gusti Allah
bila sautin, ya, bila sautin, tidak ada suaranya, kemudian tidak bisa ditulis, kemudian tidak ada i'rabnya, tidak ada binanya, dan lain sebagainya. Ini adalah kalamnya Gusti Allah. Jadi tidak ada suaranya. Bagaimana kalam kalau tidak ada suaranya? Jadi memang Gusti Allah dimensinya sudah berbeda. Kita tidak bisa mencerna secara visualnya, tidak bisa kita terima secara gamblang karena memang dimensi kita sudah berbeda. Karena kita bayangannya yang namanya kalam, yang namanya ucapan, itu ya memang bisa didengar. Ucapan itu, kalau itu kan dimensi kita. Tapi karena dimensinya sudah dimensi Gusti Allah, maka kita hanya mengimani saja bahwasanya itu hanya Gusti Allah yang tahu hakikatnya. Gusti Allah saja yang tahu hakikatnya. Kita cuma ada pengertian saja seperti itu. Itu adalah kalamnya Gusti Allah. Kemudian kaitannya bahwasanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini, di dunia ini kan Al-Quran, ini kan ada tulisannya. Bisa dibaca, ada harokatnya, ada i'rabnya, ada binanya. Dikatakan itu adalah Al-Quran adalah kalamun qadimunnya. Kalau dalam orang qasidah itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati dan lain sebagainya itu. Al-Quran itu adalah kalamullah, betul. Al-Quran itu adalah kalamullah. Karena begini, prosesnya Al-Quran itu memang dari Gusti Allah. Kemudian akan diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini proses untuk menuju Kanjeng Nabi Muhammad ini diredaksikan oleh malaikat Jibril. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada malaikat Jibril ini kemudian meredaksikan kalamullah untuk diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga kalam yang kita terima ini adalah kalam yang sudah diredaksi, kalam yang sudah diproduk dari malaikat Jibril. Nah, kalau malaikat Jibril itu kan makhluk, sehingga kita bisa menerima dan kita bisa membaca, kita bisa mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, itu artinya Al-Quran, kalau Al-Quran ini ada dua makna. Kalau Al-Quran ini kita memandang bahwasanya sumbernya dari Gusti Allah, bagaimanapun Al-Quran ini kalau dikatakan itu kalamullah, jadi memang tidak bisa dilepaskan dengan sifat qadim. Tapi kalau Al-Quran yang dimaksud adalah lembaran yang bisa kita baca ini, ya, ini ya sudah tidak qadim, hadis, karena ada mulainya, ada kapan dicetaknya, ada mulai dicetaknya ini kapan, kemudian bisa dibaca, bisa didengarkan, bisa ditulis. Nah ini. Jadi Al-Quran itu mempunyai dua sisi. Oleh karena itu, mengatakan Al-Quran ini juga cukup rumit dan juga memerlukan pemikiran yang harus benar-benar serius ya, karena memang jangan sampai memberi kesan yang tidak baik pada Gusti Allah. Bahkan memang kalau mengatakan untuk umum, ini tetap harus dikatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah qadim. Al-Quran ini adalah qadim. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau Al-Quran ini dikatakan hadis, nanti akan membawa orang itu berpikiran bahwasanya dawuhnya Gusti Allah atau kalamullah ini adalah hadis. Dan itu tidak boleh. Itu fatal, termasuk dalam ilmu tauhid. Fatal. Mengatakan bahwasanya kalamullah ini hadis itu fatal, boleh suatu kesalahan yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun Al-Quran ini mempunyai dua sisi, tapi tetap tidak boleh mengatakan Al-Quran ini hadis. Tetap harus mengatakan Al-Quran ini qadim demi menjaga keautentikan aslinya. Al-Quran ini sumbernya adalah dari Gusti Allah, yang kalamullah ini sifatnya adalah qadim. Itu adalah kalamullah. Ada tentang masalah Al-Quran. Dan begitu pula semua sifatnya. Nah, kalau kita tahu tentang Al-Quran ini, sifatnya juga tidak perlu banyak kejanggalan ya. Karena kalau sifatnya itu ya sudah tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang duniawi. Tapi khusus dengan Al-Quran itu kan karena kaitannya Al-Quran itu juga ada yang Al-Quran ini ya. Al-Quran yang kita baca, dan mungkin ada sisi bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah al-qadim.
bahwa mubayyinun, kemudian libayyinun li jami'il makhluqat. Gusti Allah prinsipnya itu berbeda, dan itu semuanya itu menunjukkan kesempurnaan Gusti Allah. Sekali lagi bahwasanya mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Itu prinsipnya tentang ketuhanan yang kita yakini Gusti Allah itu maha sempurna, sifat-sifat semua, zat sifat afalnya itu semuanya itu maha sempurna, dan tidak boleh ada cacat sedikit pun pada itu, pada zat, sifat, dan afalnya. Subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun. Jangan sampai kita ini terbawa atau terpengaruhi ucapan-ucapan dari orang-orang yang zalim. Kata zalim ini di sini ternyata merujuk pada zaman terdahulu, di mana orang zaman terdahulu, pada nabi-nabi terdahulu ini ada orang yang salah persepsi pada manusia, yaitu pada Nabi Uzair dan pada Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa didaku oleh orang Nasrani, Nabi Isa ini adalah anaknya Tuhan, ya, anaknya Tuhan, ya, anak Tuhan. Sedangkan Nabi Uzair ini didaku oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan juga. Mengapa mereka kok sampai mendaku Nabi Isa anak Tuhan? Karena Nabi Isa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Pertama, beliau lahir tanpa ayah. Ya. Yang kedua, watu bariul akmaha wal abarosa wa uhil mauta, ya. Nabi Musa itu diberi mukjizat, bisa kita membuat burung dari tanah liat, ya. Jadi tanah liat dibuat dari burung, kemudian diusap terus langsung jadi burung yang bisa terbang. Itu Nabi Isa mukjizatnya. Kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit buta yang sudah parah, orang yang sakit baros, bahkan pernah juga menghidupkan orang mati. Itu mukjizat, ya, mukjizat. Karena mukjizatnya itu dianggap sangat luar biasa dan tidak ditemukan pada manusia yang lain, maka mereka kemudian sampai kebablasan mengatakan Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Sayangnya mereka mungkin tidak berpikir lagi bahwasanya kalau memang ini anak Tuhan, artinya memang sifat harus bersifat ketuhanan, harus semuanya sifat ketuhanan ini ada. Dan ternyata itu tidak. Makanya Gusti Allah itu sebenarnya ingin sudah pernah membalikan logika mereka, dan mereka itu harusnya sadar. Karena apa? Karena Gusti Allah dalam mensifati Nabi Isa kana yaqulani ta'am, ya. Nabi Isa itu kan makan makanan juga. Sehingga kalau orang ini berpikir secara sehat, ini mesti akan berpikir orang itu kalau makan berarti memang membutuhkan makan. Bagaimana kalau dia tidak makan? Masih sehat apa enggak? Apa makan masih hidup apa enggak? Ini mesti tidak kuat. Karena bagaimanapun Nabi Isa manusia juga. Sehingga kalau memang masih membutuhkan makan, maka tidak layak untuk dikatakan sebagai Tuhan. Nabi Uzair itu juga terjadi pada Nabi Uzair didaku sebagai anak Tuhan oleh orang Yahudi, karena beliau juga mempunyai mukjizat yang tidak wajar. Yang namanya mukjizat tidak wajar, tapi mukjizat ini bersifat pribadinya, dan itu kemudian akhirnya banyak orang yang kebablasan, itu ya orang Yahudi. Nabi Uzair itu satu-satunya orang yang mampu hafal kitab Taurat. Kitab Taurat itu satu. Karena pada waktu itu tidak ada sama sekali orang yang bisa hafal Taurat. Termasuk pendeta-pendetanya itu tidak ada yang bisa hafal. Tidak bisa hafal Taurat. Lain dengan Al-Quran. Al-Quran, anak kecil-kecil banyak sekali yang sudah bisa hafal Al-Quran. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu itu memang tidak ada. Bahkan sampai sekarang pun ya, kitab-kitab suci itu tidak ada yang hafal selain Al-Quran. Itu sebenarnya harusnya orang itu harus mikir, ya. Orang itu harus mikir ternyata memang mana yang benar, mana yang enggak. Nabi Uzair itu hafal Taurat, itu sudah luar biasa. Kemudian Nabi Uzair itu tertidur selama 100 tahun, ya, kalau tidak salah 100 tahun. Dan kemudian ditemukan, jadi ada orang yang tahu ternyata memang Nabi Uzair itu tidur sampai 100 tahun.
dan itu masih hidup ya, 100 tahun masih hidup. Maka setelah bangun kemudian banyak orang yang mengkultuskan beliau sampai kemudian mengatakan beliau ini adalah anak Tuhan menurut orang Yahudi. Ini dijaga jangan sampai peristiwa ini terulang kembali pada zaman Nabi Muhammad. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad itu mukjizat yang luar biasa itu juga banyak, tapi tetap dijaga konstitusinya pada penganutnya ini, jangan sampai fanatisme yang berlebihan yang sampai kemudian mendaku Nabi, kaitan Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan atau mempunyai sifat ketuhanan. Itu jaga seperti itu, karena ini memang dalam prinsip ketuhanan, konsep ketuhanan dalam agama Islam ini harus dilakukan secara real, jangan dilakukan secara gamblang, sehingga jangan sampai ada orang yang salah dalam persepsi. Demikian, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.